Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena... Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam santapan rohani pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akan merenungkan atau mendengar sebahagian renungan, maka saya terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan beri. Kami mau menerima renungan firman-Mu untuk menambah iman dan pemahaman kami tentang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 4 ayatnya yang keempat sampai 5. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran dan menghapuskan segala noda dengan roh yang mengadili dan yang membakar, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Tema kita pada hari ini adalah roh yang membakar. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja untuk menyucikan gerejanya dengan roh yang mengadili dan membakar. Dan saat itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam Alkitab, Allah digambarkan sebagai api yang menghanguskan, sebagai roh yang mengadili, berhubungan dengan kejahatan atau dosa, dengan Allah sebagai hakimnya. Hal ini memiliki pengertian untuk menyucikan atau membersihkan gereja atau kita sebagai anak Tuhan. Beberapa pelajaran tentang roh yang membakar. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, pertama, api membuat gereja Tuhan terus menyala. Di tabernakel ada kaki dian yang apinya terus menyala. Kaki dian berbicara tentang gereja. Jika gereja ingin menyala secara rohani seperti kaki dian, maka gereja membutuhkan roh Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 mencatat tentang bagaimana supaya roh kita tetap menyala, tetap bersemangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap berkobar-kobar melakukan firman Allah dan berkorban kepada Tuhan. Dalam Sakaria pasal 4 ayat 6 adalah nasihat dari Nabi Sakaria kepada Zerubabel pada waktu dia membangun bait Allah, bahwa bukan dengan kekuatan dan keperkasaan manusia, tetapi dengan roh Allah, sebab Tuhan tahu ada musuh atau halangan yang seperti gunung yang besar. Hanya dengan mengandalkan roh Allah, maka gunung yang besar itu akan menjadi tanah yang rata. Hal ini pun yang menjelaskan tentang gereja, tentang saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan, akan menyala jika gereja membuka diri, jika saudara dan saya membuka diri, kalau kita mau melihat terjadinya kebangunan rohani untuk roh Allah bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, doa membuat roh Allah turun, membuat roh Allah bekerja. Elia melawan nabi-nabi Baal sendiri, seorang diri. Ia berdoa mengundang api Tuhan turun dari langit, membakar korban persembahan kepada Allah.
Sama seperti ketika murid-murid berdoa dan Roh Kudus dicurahkan ketika gereja Tuhan berdoa atau anak-anak Tuhan berdoa dengan penuh kerinduan, maka api Roh Kudus turun dan membakar, membuat gereja, membuat saudara dan saya menyala, bersemangat, dan gereja hidup dan terus menyala untuk menikmati kemuliaan Allah. Ketiga, datangnya Roh Kudus memberi jawaban bagi gereja. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, kita membaca korban bakaran dibakar habis oleh api dan dari Tuhan. Hal ini membuat umat Allah mengaku, menyembah dan meninggikan Tuhan. Gereja menyala adalah gereja yang mendapat lawatan dari Tuhan. Gereja terjadi kebangunan rohani, kebersamaan, terjadi Roh Kudus bekerja karena Roh Kudus ada dan melawati umatnya. Nah, Mazmur pasal 141 ayat 2 mencatat bahwa baik korban maupun dupa akan berbau harum setelah dibakar dengan api. Demikian juga dengan pujian, penyembahan, dan doa kita perlu dibakar dengan api Roh Kudus. Karena jika tidak, maka tidak ada kuasanya dan hanya menjadi suatu kebiasaan saja. Jadi mari saudara-saudara, undang selalu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Api kemuliaan Allah akan membakar, membersihkan hal-hal yang menjadi noda sehingga Tuhan tidak lagi mendengar, bahkan Tuhan tidak berkenan. Tetapi melalui api Roh Kudus membakar, kita dibersihkan, kita disucikan, sehingga kita ditutupi dengan kemuliaan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menginspirasi, menambah iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu membakar semangatku untuk melakukan kehendak-Mu dan melayani-Mu, serta menjadi pelaku firman Allah dan taat dan setia kepada Tuhan. Kemuliaan Allah menyertainya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.